Lanjut. Kedengeran lah suara ibu. Kenapa deh belum ada yang menjawab? Kedengeran lah suara ibu. Kedengeran, Bu. Oh iya. Nah, jadi hari ini kita Zoom ya dalam mata pelajaran Penjaskes. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi untuk mata pelajaran PKN ini ya ada Zoom yang jam pertama. Nah, untuk kelas 10, 1, 2, dan 3 itu kan guru mata pelajarannya Ibu ya. Kalau untuk kelas 10, 4, 5, dan 6 guru mata pelajarannya adalah Pak Haryadi. Karena kebetulan Pak Haryadi berhalangan ya, soalnya bapaknya masuk kelas 12. Jadi Ibu yang mewakili Zoom di sini. Nah, jadi yang kemarin kan kita sudah masuk ya di bab 1. Nah, yang di bab 1 kemarin itu kan ada beberapa kelas yang masih belum Ibu jelaskan materinya tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kita masuk di bab 1 dulu ya, tapi kayak materi bab 1 kemarin itu kan sudah kalian catat ya materinya dan sudah Ibu rangkum juga materi-materi yang pentingnya saja. Nah, untuk yang hari ini Ibu jelaskan lagi ya biar kalian memahami apa itu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada di bab pertama ya. Nah, di sini kan kemarin sudah kalian catat ya materi yang Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Jadi kebinekaan bangsa Indonesia yang dibahas yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Jadi wilayah NKRI terdiri atas 34 provinsi ya. Jadi setiap provinsi itu memiliki ciri khas baik budaya maupun potensi ekonominya. Jadi keberagaman tersebut memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Jadi jika tidak ada kesadaran masyarakat akan kebinekaan bangsa Indonesia ini, oleh karena itu kesadaran berbineka dalam masyarakat perlu ditumbuhkan dalam tegaknya NKRI. Nah, jadi materi yang akan dibahas ini menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbineka masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan atau kata lainnya disebut dengan arsipelago. Ini bisa kalian sambil baca ya dari PPT yang sudah Ibu tampilkan. Jadi sebagai negara kepulauan, negara Indonesia itu mempunyai 13.466 pulau itu berdasarkan hasil survei oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Jadi pulau-pulau tersebut itu dihubungkan oleh laut. Jadi banyaknya pulau di Indonesia itu diimbangi dengan banyaknya juga dengan kebudayaan daerahnya. Jadi setiap daerah itu mempunyai kebudayaannya tersendiri. Nah, hal ini yang menunjukkan negara Indonesia itu tidak hanya akan kaya akan pulau, tetapi juga kaya akan kebudayaannya. Terus selanjutnya, kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi tantangan, bisa menjadi hambatan atau gangguan terhadap kesatuan bangsa, ya. Terus bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut? Bangsa Indonesia itu harus bisa senantiasa memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman seperti tidak menyinggung SARA. Suku SARA itu adalah suku, ras, dan agama. Terus saling menghormati antar agama dan menghargai keberagaman budaya. Jadi kita yang berbeda agama harus bisa saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Terus yang selanjutnya, nah, ini ada semboyan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu sebagai negara majemuk.
dihadapkan pada berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada itu harus diatasi sesegera mungkin supaya tidak memicu masalah yang diakibatkan modernisasi. Jadi modernisasi itu dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, bahkan gangguan bagi bangsa Indonesia, terutama para pemuda. Jadi bangsa Indonesia, khususnya para pemuda itu harus bersikap bijak dan menyikapi modernisasi. Jadi tidak semua modernisasi itu buruk dan juga tidak semua modernisasi itu baik. Jadi para pemuda ya harus pandai memilah dan memilih produk modernisasi sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi modernisasi yang sesuai bangsa Indonesia itu pola hidup yang didasarkan pada falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukan pendidikan dasar Pancasila ya. Diperlukan pendidikan dasar Pancasila untuk membentengi para pemuda Indonesia dari pengaruh buruk modernisasi. Membentengi itu dalam artian memperkuat keyakinan pemuda Indonesia terhadap tata nilai dalam Pancasila. Hal ini pentingnya karena pemuda merupakan kenapa penting? Karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Jadi melalui pemuda, masa depan Indonesia itu dipertaruhkannya. Nah, para pemuda harus belajar tentang Pancasila sebagai tahap awal. Tahap awal pengenalan terhadap tata nilai sosial bangsa Indonesia. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya waktu kita tatap muka, Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian harus hafal ya Pancasila dari sila ke-1 sampai sila kelima. Nah, jadi setiap sila itu mempunyai nilai dan lambang yang berbeda-beda. Ini bisa kalian baca ya di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Ini ada 5 sila. Nah, terus juga untuk simbol Pancasilanya kemarin kan sudah Ibu ajarkan juga dengan kalian. Terus ada tugas juga pertanyaan soal dari Ibu tentang simbol Pancasila ya dan nilai-nilai Pancasila. Terus selanjutnya yang keempat. Nah, Nah, setiap sila itu mempunyai nilai dan lambang yang berbeda-beda. Nah, bisa kalian perhatikan gambar Garuda Pancasila di bawah ini ya. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini kan ada simbolnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat ini namanya simbolnya yang ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Bintang tunggal ya. Terus untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah nih kemarin rantai emas. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, simbol Pancasila. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini kan untuk simbolnya adalah kepala banteng. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, kemarin ada pertanyaan kan Ibu yang membuat soal kalian Ibu suruh memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Nah, jadi
sikap yang sesuai, ini kan ada ketuhanan yang Maha Esa ya, yang pertama untuk sila ke-1 dengan simbol bintang tunggal. Jadi sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah contoh sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 ya. Terus yang ketiga, hidup rukun di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh sikap yang keempat, contohnya misalnya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus contoh sikap yang kelima, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Nah, sikapnya sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Terus sikapnya yang selanjutnya dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Terus tenggang rasa. Yang selanjutnya, tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan juga merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh lain juga berani membela kebenaran dan keadilan. Terus saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain itu merupakan sikap kemanusiaan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan negara. Terus rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Terus berbangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Terus mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus yang selanjutnya memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Terus sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang ini disimbolkan dengan kepala banteng ya. Nah, jadi sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat. Yang pertama, menghargai bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Terus tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Terus mendukung keputusan musyawarah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, itu merupakan yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Terus
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, jadi sikap yang sesuai nilai sila kelima, contohnya misalnya adil terhadap sesama, itu termasuk dalam sikap yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, contoh sikapnya adil terhadap sesama. Terus mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Terus misalnya contohnya yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus menghormati hak orang lain juga termasuk ke dalam contoh sikap sila kelima. Terus suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Terus tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Terus suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Nah, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nah, jadi bisa kalian Ibu jelaskan tadi ya, ini secara garis besar saja ya, Ibu buat PowerPoint-nya, tapi Ibu jelaskan secara lebih detailnya lagi. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, gambar dari Garuda Pancasila. Ini kan ada sila ke-1 sampai sila kelima ya. Ini adalah gambar Garuda Pancasilanya. Jadi untuk simbolnya kan ada di tengah ini ya, tengah Garuda Pancasila. Nah, kalau untuk sayapnya ini berjumlah 17. Nah, ini ya sayapnya berjumlah 17. Terus untuk ekor. Nah, ini untuk ekor berjumlah 8. Untuk ekornya berjumlah 8 ya. Terus untuk pangkal ekornya, nah ini pangkal ekor namanya ya. Untuk pangkal ekor adalah 19. Terus untuk lehernya, nah ini di lehernya ada berjumlah 45 ya, berjumlah 45. Jadi semuanya, nah jadi makanya sampai dibilang orang katanya 17 Agustus 1945 ini adalah jumlah dari sayap, ekor, pangkal ekor, dan leher dari Garuda Pancasila. Jadi kalian harus mengetahui ya, sayapnya ada 17, ekornya ada 8, pangkal ekornya ada 19, dan di lehernya ada 45. Itu adalah jumlah bulu pada Garuda Pancasila. Jadi kalian harus mengetahui jumlah-jumlahnya ya, mengetahui simbol-simbolnya juga, terus mengetahui juga harus, dan yang penting kalian harus hafal dulu sila ke-1 sampai sila kelima karena masih ada yang belum hafal. Bu yakin pasti ada yang masih terbolak-balik kalian menghafal nilai-nilai Pancasila ini. Ini sudah Ibu jelaskan ya jumlah bulu pada Garuda Pancasila. Makanya semuanya itu dari kesimpulannya, dari jumlah bulu pada Garuda Pancasila itu adalah 17, 8, 19, 45. Jadi 17 Agustus 17 bulan 8 tahun 1945. Terus selanjutnya lagi ini sudah. Nah, ini tadi ya berikut ini adalah simbol setiap sila Pancasila. Nah, bintang tunggal tadi simbol sila Pancasila sila pertama, rantai emas simbol Pancasila sila kedua, pohon beringin simbol Pancasila sila ketiga, kepala banteng simbol Pancasila sila keempat, padi dan kapas simbol Pancasila sila kelima. Jadi harus hafal ya kalian nilai-nilai Pancasila beserta lambang atau simbolnya ya. Terus selanjutnya lagi, nah, coba kalian lihat juga pita yang ada di cengkram Garuda itu. Nah, dalam pita itu kan terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tulisan tersebut itu mempunyai makna atau arti yang dalam dan sangat berarti bagi bangsa
Indonesia. Jadi tiga kata itu yang sampai saat ini mampu menyatakan bangsa Indonesia. Jadi arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini ya dinamakan dengan, nah ini kalian bisa lihat gambarnya yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint-nya. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika kan ada di cengkeram Garudanya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ada di Garuda Pancasila yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus selanjutnya, nah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, selain semboyan tersebut, negara Indonesia itu juga mempunyai alat pemersatu bangsa. Contohnya yang pertama, dasar negara Pancasila. Pancasila tadi dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ya harus diingat. Kalian mesti ada yang belum hafal. Kemarin ada yang Ibu suruh mencoba menghafal, ada aja yang gak hafal. Yang pastinya kalian selalu keliru di sila yang keempat. Terus yang kedua, apa negara Indonesia kan mempunyai alat pemersatu bangsa ya. Nah, yang kedua bendera merah putih itu sebagai bendera kebangsaan kita. Nah, terus yang ketiga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Terus lembaga negara Indonesia, Garuda Pancasila. Nah, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Ini sudah dijelaskan juga kemarin. Terus lagu-lagu perjuangan, yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan ya. Nah, lanjut lagi kita. Jadi dasar negara Pancasila itu merupakan nilai Dasar negara Pancasila itu merupakan nilai filsafat bangsa Indonesia sekaligus norma dasar negara. Jadi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu Indonesia Raya itu secara berurutan diatur dengan tegas dalam pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi lagu-lagu nasional itu merupakan lagu-lagu penyemangat bangsa Indonesia tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi persatuan dan kesatuan bangsa memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dalam keberagaman itu harus kita pahami kita pahami dan dipahami oleh setiap warga masyarakat supaya apa? Supaya dapat mewujudkan hal-hal yang pertama mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Terus pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Pembangunan berjalan dengan lancar. Terus yang selanjutnya, kita masuk di identitas provinsi di Indonesia. Ini kemarin juga sudah sempat Ibu jelaskan juga ya di waktu kita tatap muka PTM. Tapi ada beberapa kelas yang masih belum Ibu jelaskan ya, makanya Ibu ulang lagi biar lebih jelas lagi. Terus kita masuk di identitas provinsi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui ya, Indonesia itu terbagi menjadi 34 wilayah administrasi atau provinsi. Jadi semua provinsi itu mempunyai kebudayaan yang beragam. Jadi keberagaman yang dimiliki setiap provinsi itu merupakan kebudayaan daerah yang menjadi akar kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap provinsi itu harus dijaga dan dilestarikan supaya generasi penerus bangsa bisa mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk kebudayaan daerah Indonesia. Nah, jadi ini juga sudah Ibu jelaskan yang identitas provinsi di Indonesia
Kemarin sudah dijelaskan nama provinsinya, ibu kotanya, bahasa daerah, rumah adat, beserta tariannya. Kemarin sudah misalnya contohnya ya. Contohnya misalnya nama provinsinya Sumatera Utara. Ibu kotanya adalah Medan, bahasa daerahnya Melayu, rumah adatnya disebut dengan Bolon. Nah, tarian khasnya adalah tarian tortor. Nah, itu adalah salah satu contoh yang salah satu yang Ibu sebutkan tadi adalah salah satu contoh identitas provinsi yang ada di Indonesia yaitu Sumatera Utara ya. Jadi ada 34 provinsi kemarin sudah Ibu jelaskan dengan kalian dari provinsi yang dari ke 1 sampai ke 34 sudah Ibu jelaskan dari nama provinsi, ibu kota, bahasa daerah, rumah adat, dan tariannya. Terus selanjutnya, nah jadi ini adalah keberagaman masyarakat sebagai dasar pembangunan bangsa. Terus selanjutnya lagi, jadi kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap provinsi itu harus dijaga dan dilestarikan. Supaya apa? Supaya generasi penerus bangsa bisa mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini adalah tentang keberagaman masyarakat sebagai dasar pembangunan bangsa. Jadi identitas provinsi di Indonesia itu menjadi bukti keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kenapa beragam? Karena setiap daerah itu mempunyai kebudayaan yang berbeda. Dari bahasa daerahnya berada yang bahasa daerahnya berbeda, rumah adatnya berbeda, tariannya juga berbeda. Makanya itu identitas provinsi di Indonesia menjadi bukti keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman tersebut harus dipupuk sehingga dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam pada setiap warga negara Indonesia. Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa keberagaman yang ada dalam masyarakat itu merupakan bagian dari khazanah kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu setiap orang berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang mengatasnamakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemarin waktu kita masuk ya, kalian Ibu tanya Sara, kepanjangan Sara, banyak nggak tahu apa itu Bu Sara. Sara itu adalah suku, agama, dan ras, dan antar golongan tertentu. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu ya dengan yang hal-hal kecil, karena kalian sudah SMA, anak SMP juga tahu. Oh, yang kepanjangan Sara kemarin ada Ibu tanyakan dengan kelas 10, kelas 10, Ibu nggak mau ya bilang kelas 10 berapa. Sara pun dia tidak tahu apa kepanjangannya. Jadi Ibu jelaskan di sini Sara itu adalah suku, agama, dan ras dan antar golongan tertentu. Terus selanjutnya lagi, yang selanjutnya Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Ini sudah pasti, ini sudah Ibu masuk, kita masuk di tentang tadi ya, tentang keberagaman masyarakat sebagai dasar pembangunan bangsa. Terus selanjutnya lagi,
Ini bisa kalian baca ya di PowerPoint-nya yang Ibu tampilkan ya, dan juga sambil Ibu jelaskan. Nah, ini tadi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi dengan demikian, permasalahan dan perselisihan itu bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Terus selanjutnya lagi, nah pentingnya konsep integrasi nasional. Untuk kelas 10 kemarin ya masih belum Ibu suruh ya mencatat materinya dalam materi tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Karena yang kemarin cuma yang sempat pas kita tatap muka itu yang sempat mencatat materinya adalah kelas 10-2 dan kelas 10-3. Pentingnya konsep integrasi nasional. Jadi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa itu melambangkan keberhasilan tercapainya integrasi nasional. Jadi keberhasilan tersebut tidak hanya dicapai oleh warga masyarakat, tetapi oleh semua warga masyarakat. Nah, kalau tercapainya integrasi ini menunjukkan tidak adanya konflik atau masalah dalam masyarakat. Jadi, oleh karena itu, tercapainya integrasi nasional dapat membantu menciptakan ketentraman dalam suatu negara. Nah, lantas apa sesungguhnya integrasi nasional dan apa saja syarat tercapainya integrasi nasional? Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan Ibu jelaskan ya, apa saja yang sesungguhnya integrasi nasional itu dan apa saja syarat tercapainya integrasi nasional. Jadi yang pertama kita masuk dalam pengertiannya dulu ya, pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Jadi, integrasi dalam bahasa Inggris ialah integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi kata nasional dalam bahasa Inggris ialah kalau tulis ini bisa kalian baca ya, tulisannya nasional ya, tapi tetap dibaca nasional, artinya bangsa ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional itu mempunyai arti politik dan antropologis. Jadi integrasi nasional itu secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah pengertian integrasi nasional. Terus selanjutnya eh, kita masuk lagi di pendapat para ahli ya. Ini ada beberapa menurut para ahli tentang integrasi nasional. Yang pertama menurut Howard Wiggins. Nah, integrasi bangsa atau integrasi nasional itu adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Ini menurut Howard Wiggins dalam arti integrasi nasional. Terus yang menurut pendapat para ahli yang kedua adalah menurut Myron Weiner. Nah, menurut Myron Weiner ini integrasi itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Jadi integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat dalam etik majemuk. Nah, ini adalah menurut para ahli tentang integrasi nasional kedua, menurut Myron Weiner.
Kalau yang ketiga, menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Terus yang keempat, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didambakan dengan hak menentukan nasib sendiri. Jadi hak tersebut itu perlu dibatasi pada taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan terganggu. Nah, itu menurut J. Sujati Jiwandono. Sedangkan menurut para ahli yang terakhir menurut Mahfud MD tentang integrasi nasional itu adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Jadi secara sederhana memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Terus selanjutnya lagi, nah perlu kalian ketahui ya di sini. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan lambang Persatuan Bangsa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda, Ibu tanya Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? Ibu tanya Jaratun Napisah. Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengeran. Iya, tanya Jaratun Napisah, Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu gak Jenny Rojita? Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal? Jadi Sumpah Pemuda itu Pada lambang tanggal bangsa Indonesia tanggal 28 Oktober. Iya, 28 Oktober tahun 1928. Iya. Jadi Sumpah Pemuda itu dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Terus ini yang tentang Sumpah Pemuda tadi itu adalah merupakan lambang Persatuan Bangsa Indonesia ya. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan beberapa menurut para ahli, ada 5 tadi ya menurut para ahli tentang integrasi nasional. Terus selanjutnya syarat integrasi nasional. Nah, syarat integrasi nasional, jadi kalau bagi suatu negara yang mempunyai warga negara majemuk, mungkin cukup kesulitan dalam mencapai integrasi nasional. Jadi perlu kerjasama dalam mewujudkan integrasi nasional. Jadi perlu kerjasama dalam mewujudkan integrasi nasional itu. Nah, hal ini karena akan sangat rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan antar golongan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan integrasi nasional dibutuhkan syarat-syarat. Nah, ini adalah syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Terus yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Terus yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa paksaan. Jadi semua warga harus meminimalisasi konflik. Nah, ini adalah syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara. Jadi implementasi itu adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Jadi implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap
sempurna. Jadi implementasi itu biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Itu adalah arti dari implementasi. Nah, ini bisa kalian baca ya, syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara sebagai berikut. Nih ada 5 juga. Tadi menurut pendapat para ahli ada 5 orang juga ya. Terus selanjutnya, ini ada yang 17. Nah, ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri integrasi nasional. Jadi ciri-ciri integrasi nasional berikut ini adalah ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional, yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang pertama mempunyai ideologi yang sama. Jadi kalau ciri-ciri integrasi nasional ini, terwujudnya integrasi nasional dalam suatu negara dapat berpengaruh terhadap tata pemerintahan dan kehidupan sosial warga negara. Nah, untuk menentukan terwujud atau tidaknya suatu integrasi nasional dalam suatu negara harus mempunyai parameter khusus. Ya, ini adalah ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, mempunyai ideologi yang sama. Jadi ideologi tersebut menjadi prinsip hidup dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, mempunyai nilai-nilai yang sama dalam kelompok. Jadi nilai-nilai tersebut itu kemudian dipatuhi dan diaplikasikan secara nyata. Terus yang ketiga, munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendak sendiri, bukan berdasarkan paksaan. Setiap anggota mempunyai orientasi kerja yang sama. Terus tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional. Terus selanjutnya lagi, nah, kita masuk di hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan integrasi nasional. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Terjadinya pengingkaran kewajiban itu dapat diakibatkan sikap tidak saling menghormati antar pemeluk agama, suku, etnik, dan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi oleh karena itu, kita memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari itu sangat begitu penting. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara itu menjadi parameter dalam menentukan warga negara yang baik atau disebut dengan good citizenship. Jadi walaupun negara memberikan hak secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu diketahui dalam pelaksanaan hak tersebut terdapat kewajiban yang tidak dapat terpisahkan. Jadi pelaksanaan hak warga negara itu tetap akan dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi dengan adanya pembatasan tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara otoriter ya. Jadi hal itu karena pemenuhan hak disesuaikan dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Sebagaimana diajarkan Pancasila sebagai nilai dan norma masyarakat Indonesia berdasarkan hasil konsensus. Jadi terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Jadi ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial itu disebabkan pengingkaran kewajiban dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Jadi terjadinya pengingkaran kewajiban dapat diakibatkan sikap tidak saling menghormati antar pemeluk agama, suku, etnik, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Jadi oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Nah, perbedaan hak dan kewajiban, hak itu adalah segala sesuatu yang
adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu adalah perbedaan hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah perbedaan hak dan kewajiban. Terus selanjutnya lagi, nah jadi kenapa kita harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Misalnya Ibu beri contoh ya, di lingkungan keluarga. Misalnya di lingkungan keluarga, hak kita apa? Hak kita adalah mendapat kasih sayang orang tua. Nah, terus mendapat uang jajan, misalnya itu adalah hak kita di dalam lingkungan keluarga. Apa kewajibannya? Kewajibannya yang misalnya berbakti kepada orang tua, itu adalah kewajiban di dalam lingkungan keluarga. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, lingkungan keluarga salah satu contohnya ya yang Ibu ambil, haknya mendapat kasih sayang orang tua, kewajibannya kita adalah berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana kalau di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan sekolah, hak kita apa? Hak kita adalah menggunakan fasilitas sekolah, misalnya terus meminjam buku di perpustakaan. Nah, kewajiban kita apa di dalam sekolah? Kewajiban kita adalah mengerjakan tugas sekolah. Terus selanjutnya lagi, bagaimana contohnya kalau di lingkungan masyarakat? Nah, kalau di lingkungan masyarakat, hak kita adalah menggunakan fasilitas umum, misalnya bersosialisasi dengan tetangga. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menjaga fasilitas umum, terus menolong orang yang kesusahan. Nah, itu adalah kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Jadi pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara itu dapat membantu menciptakan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Warga negara dapat secara langsung maupun tidak langsung membantu negara mewujudkan integrasi nasional. Jadi ketidakpedulian warga terhadap integrasi nasional dapat memicu munculnya disintegrasi nasional. Jadi disintegrasi nasional dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dalam suatu bangsa. Nah, ini ada beberapa penyebab terjadinya ini ada beberapa penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Nah, yang pertama misalnya di lingkungan keluarga ya. Nah, di lingkungan keluarga, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional itu adalah pertengkaran antar anggota keluarga. Nah, akibat dari sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional adalah hubungan antar keluarga yang menjadi renggang. Alternatif agar tidak terulangnya apa? Alternatifnya saling menghormati dan memahami anggota keluarga. Itu ya di lingkungan keluarga ya, yang penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Kalau di sekolah sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional adalah menolak ikut mengerjakan tugas kelompok. Nah, apa akibat dari sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional? Akibatnya tidak mendapat nilai dan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, bagaimana alternatifnya? Alternatif agar tidak terulang, aktif dalam kegiatan kerja kelompok. Ini adalah penyebab terjadi disintegrasi di lingkungan keluarga, sekolah. Terus selanjutnya kalau di lingkungan masyarakat, misalnya contohnya ya, di lingkungan masyarakat, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional di lingkungan masyarakat itu adalah menolak ikut dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, akibat dari sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasionalnya adalah dikucilkan di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana alternatifnya agar tidak terulang?
alternatifnya adalah aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Terus lagi di lingkungan bangsa. Nah, lingkungan bangsa, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional adalah pasif dalam merespon kebijakan yang tidak pro rakyat. Terus akibatnya apa dari sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional, yaitu adalah kebijakan pemerintah merugikan rakyat. Nah, bagaimana alternatifnya agar tidak terulang? Yaitu adalah berperan aktif dalam memberikan saran kepada pemerintah. Nah, yang Ibu jelaskan tadi adalah penyebab terjadinya disintegrasi nasional di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nanti kalau kita sudah tatap muka ya, dia ada soal yang Ibu berikan dari apa yang sudah Ibu jelaskan dengan kalian. Nanti untuk PowerPoint-nya bisa Ibu share ya di grup kelas kalian. Nanti pas Ibu masuk, nanti satu orang Ibu kirim dan baru temannya men-share di grup kelas kalian untuk PowerPoint-nya. Karena ini materinya cuma Ibu jelaskan ya setengahnya kemarin sudah kalian catat materinya yang penting-pentingnya saja, khususnya kelas 10, 1, 2, dan 3. Mungkin kalau untuk kelas 10, 4, 5, dan 6, kalian Ibu lihat sudah sampai duluan ya, sudah melewati dari materi Ibu. Dengan Pak Haryadi, kayaknya kalian sudah lebih dulu ya materinya. Jadi kalau untuk kelas 10, 1, 2, dan 3 masih tentang integrasi nasional. Terus juga nanti kalau misalnya, oh ya absennya sudah dikirim Kak. Oh ya untuk absennya, siswa kan missing. Ya, untuk absennya tolong diisi ya di link yang sudah diberikan. Ini ada yang Arseto, Willy Rianto, Jenny Rojita, Aditya, kelas 10-5. Ini kalau bisa kameranya jangan ditutup ya, biar Ibu bisa lihat kalian. Ini kan rata-rata ditutup kameranya. Ya itu, hendak lihat. Ibu mau lihat kalian, soalnya ini mungkin ada yang tidur. Ibu curiga nih bisa ada yang tidur. Soalnya kameranya dimatikan. Masih semangat nggak kalian? Masih, Bu. Iya, soalnya harus semangat ya ini. Jam pertama harus pagi harus semangat ya. Di jam kedua ada jam biologi lagi, jumnya ada tik, terus ada juga prakarya di jam terakhir. Tolong jangan tidur ya, apalagi kalau gurunya menjelaskan. Kalau lewat Zoom kan mungkin kalian matikan kameranya, gurunya nggak tahu, kalian bisa aja ada yang tidur. Tolong nanti pas Zoom dibuka aja kameranya ya. Iya, Bu. Ya, jadi materi kita di sini adalah sampai tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan integrasi nasional. Nah, untuk minggu depan kan kita tatap muka ya, kita sudah masuk di materi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi materi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional ini nanti Ibu jelaskan secara langsung saja dengan kalian. Minggu depan kan kalian PTM ya, minggu depannya lagi baru kalian Zoom lagi atau PJJ. Nah, di sini ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ada juga tentang faktor internalnya, faktor eksternalnya, faktor penghambatnya. Ada juga hak dan kewajibannya warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Nah, nanti kalian masuk lagi di jam kedua mata pelajaran biologi. Ibu Nunung kah? Bu. Bu, Ya. absen linknya nggak ada. Absennya Bu mana Bu? Ada absennya belum? Nggak ada. Belum ada kan lagi dengan kalian? Masih belum ada. Ya, Belum, nanti diisi ya absennya. Nanti biar Ibu lihat siapa-siapa yang ikut Zoom. Belum ada aja siswa. Sudah hanya ya? Udah ada Bu. Link chat kah? Udah ada, Bu. Oh ya, link chat kan? Iya, Bu. Ya, ya. Ya, tolong diisi ya absennya. Iya. Ya, soalnya penting. Kenapa Ibu? Biar Ibu tahu ya siapa yang ikut Zoom, siapa yang enggak. Jadi nanti yang
rajin ikut Zoom, mungkin nilainya juga berbeda ya dengan yang tidak ikut Zoom. Oh, udah. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dengan kalian hari ini bisa kalian pahami ya. Nah, tadi tolong bisa kalian pelajari lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau kalian tanyakan, bisa langsung disampaikan dengan Ibu di Zoom atau secara tatap muka nanti pas kita masuk. Kalau ada yang pertanyaan kalian yang masih belum kalian pahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini masih ada waktu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ini kan ada Dea Febrianti, Dea Ayu Sapitri, Jenny Rojita, M. Aditya. Tapi kayaknya rata-rata kelas 10, 3, 6 ya yang masuk, 10, 5, 10, 1, 2, 3-nya nggak kelihatan dari tadi. Satu, Bu. Adalah 10, 1, 2, 3-nya. Ada Masih ada, Bu. Ya. Ya, Bu. Nanti Ibu boleh lengket, Bu. cek ya. Tolong jangan sampai tidak diisi ya. Ya, Ya, Bu. Ya. Jadi biar kalian lebih kalau Ibu lihat ya nanti ini untuk nilainya berbeda ya. Yang ikut Zoom dengan yang tidak. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ibu menyampaikan materi di Bu. Zoom. Misi, Bu. Hari ini tanggal 24. Hari ini tanggal 24. Oh iya salah, ada salah triannya. Tanggalnya. Tapi di absen Ibu tanggal 23. Oh, sudah kayak apa? Tapi Diisi aja kah? Nah, kata ini host Zoom-nya diisi aja katanya. Soalnya yang mengirimnya kan host Zoom-nya untuk link-nya. Udah. Tetap diisi aja ya. Iya, Bu. Oh, mungkin tanggal kemarin kan link-nya tuh. Oh ya, kemarin kan tanggal kemarin buat link-nya, tapi tetap hari ini diisi aja yang ada itu. Nanti kalau untuk masalah tanggalnya yang salah itu nggak jadi masalah ya. Penting Ibu melihat absen kehadirannya hari ini. Sudahlah diisi semua. Sudah. Iya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nah, untuk pertemuan kita di Zoom hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dan kalian mengerti juga dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan nanti dengan Ibu di tatap muka. Ya, pertemuan kita minggu depan. Nah, Ibu cukupkan sampai sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.